Kalau saya suruh 50.000 orang datang ke gedung sate, bagaimana Deddy Mulyadi? Pasti banyak sekali kekuatannya. Saya punya anak buah di Jawa Barat itu ada hampir 500.000. Wow. Kalau saya suruh 50.000 orang anak buah saya ke gedung sate, bagaimana dengan Deddy Mulyadi katanya? Anggotanya ada lebih dari 500.000 anggota GRIP, begitu kata Hercules, teman-teman. Cukup meresahkan, teman-teman ya. Anak buah saya hampir di Jawa Barat ada 500.000. Kalau saya suruh 50.000 orang datang ke gedung sate, bagaimana Deddy Mulyadi? Nggak bakal bisa dibubarin, nggak bisa. Kalau mereka nggak pantas datang 50.000 orang, tidak merusak anarkis, polisi pun tidak bisa bubarin mereka. Tidak bisa. Dan itu dilindungi oleh undang-undang. Ya kan? Wajib dan wajar untuk mereka datang dulu. Kalau kamu jadi gubernur, bukan kamu memusuhi mereka, bukan. Nah, kamu bisa jadi gubernur karena nama besarnya Partai Gerindra dan Partai Pemenang Pilpres. Itu pertama. Yang kedua, nama besarnya Pak Presiden kita, Pak Prabowo. Makanya Anda bisa jadi gubernur. Kemarin pertarungan lawan Ridwan Kamil, Anda tidak pakai Partai Gerindra, Anda orang tidak ada suaranya. Saya tinggal di Jawa Barat, ya kan? Dan sudah puluhan tahun. Anak buah saya hampir 500.000 di Jawa Barat itu. Dukung di... Sebentar. Dia alihkan ke Gerindra dan Pak Prabowo. Terus apa hubungannya dengan GRIP begitu? Apa hubungannya Deddy Mulyadi jadi gubernur dengan GRIP? Apakah GRIP itu berpengaruh terhadap jadinya Deddy Mulyadi di Jawa Barat, teman-teman? Kalian tahu nggak? Kalian ada yang tahu silahkan tulis di kolom komentarnya. Deddy Mulyadi untuk menjadi gubernur karena kendaraannya Partai Gerindra, karena nama besarnya Bapak kita, Bapak Presiden kita, Pak Prabowo. Enggak lah, saya terus. Buktinya kemarin saya datangin ke Kampung Preman, ke Depok. Artinya saya tuh nggak akan terpengaruh oleh ancaman siapapun. Saya akan terus tegak lurus, bekerja, kemudian menurunkan atau bila perlu Jawa Barat zero premanisme, kemudian terus bekerja membenahi lingkungan. Kepada Bapak Deddy Mulyadi, saya nggak ingin kambing juga. Bapak Depok juga silakan bicara. Tapi jangan Anda, Deddy Mulyadi, bicara. Anda ketua umum kami, ya, kami tidak pernah ganggu Anda. Ormas lain juga tidak pernah ganggu Anda. Jadi jangan ganggu ormas dan jangan ganggu kami. Ini warning, peringatan agar jangan terjadi kekacauan yang karena Anda penyebab. Lo. Nggak ada. Tapi sih kemarin kuasa hukumnya akan ultimatum Bapak. Oh, itu biasa. Tanggapannya sendiri. Kita ini pemerintah menjalankan tugas untuk menjaga investasi berjalan dengan baik, rakyat bisa bekerja, rakyat bisa sejahtera. Tugas saya itu, saya tidak akan pernah mendengarkan ancaman dari siapapun kalau itu mengganggu kinerja saya. Saya akan mendengarkan kritik siapapun kalau itu bermanfaat bagi kepentingan masyarakat Jawa Barat. Saya sampaikan kepada Pak Hercules, jangan terlalu sombong, diduga abang ini sombong. Anggota saya 500.000 orang, kalau nggak karena Gerindra, nggak karena Prabowo. Pak Prabowo aja nggak ada ngomong gitu, kok Gerindra aja nggak ngomong gitu. Jadi apa yang ngomong? Keberatan saya. Saya memilih Pak Deddy Mulyadi bukan karena Gerindra, bukan karena Prabowo, sekalipun saya ini ketua relawan Prabowo Merah Putih, bukan karena Deddy Mulyadi hebat. Kalau saya suruh 50.000 orang datang ke gedung sate, Emang yakin yang 50.000 itu mau disuruh demo ke gedung sate? Wow. Gini, kalau mau hitung-hitungan, Deddy Mulyadi itu kemarin dapat 60% suara dari total hak pilih, sekitar 36 juta warga Jawa Barat. Belum lagi masyarakat Jawa Barat itu saya rasa ada 99% itu gak suka sama ormas yang arogan itu, ormas yang suka melakukan aksi premanisme itu. Semua warga masyarakat saya rasa gak suka. Yang suka sama aksi premanisme yaitu preman itu sendiri. Gak mungkin lah masyarakat biasa suka sama aksi premanisme. Gak mungkin. Janganlah mentang-mentang banyak anggota, jangan mentang-mentang punya kuasa, mentang-mentang punya backing atau gimana. Udahlah, yang mau diberantas juga aksi premanisme. Abang sendiri di situ mendukung untuk memberantas aksi premanisme. Kok gak mendukung Deddy Mulyadi untuk memberantas aksi premanisme? Gimana sih? Blunder nih kayaknya. Ketua Ormas Gabriel Alexander Edpiori menantang Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi terkait Ketua Ormas GRIP menantang Kakang Deddy Mulyadi di Jawa Barat. GRIP Jawa Barat ya. GRIP ini tugasnya untuk negara apa sih? Aku tengok itu cuman
ribut dengan pemuda Pancasila, nggak ada tugasnya untuk negara. Kok bisanya mereka ini menantang Kang Deddy Mulyadi, seorang bupati di Jawa Barat. Nah, tugasnya Grip ini apa? Gubernur. Nah, teman-teman yang paham dengan Grip, coba di komen di titik aku nih dong. Apa sih tugasnya? Apakah pemerintah Prabowo memberikan tugas untuk negara tentang oknum atau organisasi Grip ini untuk negara, tujuannya untuk apa gitu? Saya kurang paham ya. Kok bisa menantang gubernur gitu ya? Sedangkan gubernur ingin menghabisi premanisme yang ada di Jawa Barat. Nah, jadi saya kepingin tahu teman-teman yang paham dengan Jawa Barat atau di mana saja, Grip ini tugasnya untuk negara apa gitu? Coba di komen ya guys, coba dikasih tahu, coba dibagikan ilmunya. Grip untuk apa gitu? Tugasnya untuk negara ini apa? Melindungi rakyat kah? Melindungi negara kah? Untuk memprovokasi kah? Atau apa gitu? Soalnya dapatnya ormas-ormasnya kayak gini nih, macam pemuda Pancasila atau ormasnya Grip gitu. Aku tengok itu nggak ada yang menonjol sekali untuk pemerintahan gitu. Apa sih tujuan mereka ini diadakan dan diresmikan gitu. Coba di komen ya, orang-orang yang waras, orang-orang yang cerdas di video aku nih, apa sih gunanya Grip atau pemuda Pancasila itu di negara ini? Nasdem apa? Ya. Gak gentar Kang Deddy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam santun sadayana. Mengomentari terkait adanya video yang viral bahwa ada ultimatum, ancaman ataupun intimidasi kepada gubernur kita Kang Deddy Mulyadi, bahwasannya beliau menanggapi dengan sangat santai bahwa beliau tidak gentar. Kami selaku masyarakat Jawa Barat pun mendukung ketegasan beliau dalam menghadapi premanisme. Dan coba kita telaahi ya, bahwa ungkapan Kang Deddy Mulyadi bukan ormasnya, tapi oknum ormas yang menjadi premanisme yang selalu membuat keonaran. Di antaranya adalah mengganggu investasi, mengganggu para pengusaha, adanya pungli-pungli, adanya kekerasan, adanya intimidasi. Itu yang harus dibersihkan di Jawa Barat. Yang inisial HC itu tersinggung apanya? Anda tidak usah tersinggung, karena ini urusannya adalah dengan Provinsi Jawa Barat, bukan dengan salah satu golongan. Tapi untuk kepedulian selaku gubernur dengan adanya ormas atau oknum ormas premanisme yang justru adalah meresahkan masyarakat. Kalau ormasnya tidak meresahkan masyarakat, membantu masyarakat, itu tidak jadi masalah. Maka saya selaku warga masyarakat Jawa Barat ngadukung pisan karena ketegasan Kang Deddy Mulyadi. Bersihkan premanisme, bersihkan para oknum-oknum pungli, bersihkan para oknum-oknum yang suka meresahkan warga masyarakat Jawa Barat. Dan Kang Deddy Mulyadi tidak usah gentar. Kami masyarakat Jawa Barat akan siap mendukung selalu beliau. Hijige mau. Lanjutkan Kang Deddy Mulyadi. Kok ngomong seenaknya kayak gitu? Tidak sopan. Sudah jadi raja loh. Kamu itu kan preman, memakai pakaian ormas. Grip Jawa Barat mengatakan kamu ingin didukung oleh Grip, pertama mencintai dulu Grip, baru mencintai rakyat. Pakai dong otakmu. Gubernur, bupati, wali kota itu harus mencintai rakyat dulu karena dia mendapat rakyat, karena milih rakyat bukan Grip. Yang kedua, ini yang buat saya marah. Kejadian di Depok. Polisi itu adalah alat negara yang melaksanakan ketertiban dan melindungi masyarakat. Ketika akan menghadap, dilawan, dikepung, mobilnya dibakar lagi. Kalau saya diam, orang akan menyangka bahwa polisi sudah ada. Ini bahaya untuk negara kesatuan Republik Indonesia. Satu, dia menghina pensiunan Kopassus. Kau juga menghina presiden saya. Jenderal Prabowo itu, mana Jenderal Kopassus? Kau bilang bawa utang. Saya juga bawa utang. Para Purnawan itu nggak ada satupun kata akan mengkhianati negara, akan kudeta, nggak ada. Itu mendukung, mana ada. Pak Prabowo itu mantan Danjen Kopassus, mantan Pangkostrat. Masa prajurit TNI nggak dukung? Nggak masuk akal. Makanya pernyataan yang 8 itu kan mendukung, kecuali IKF, dan memberikan masukan-masukan yang konkret. Kau apa jasanya terhadap negara? Dan yang lebih parah lagi, kalau negara sudah dikuasai preman, dihancurkan akan terjadi. Geger Hercules ultimatum Deddy Mulyadi Gubernur Jawa Barat, jangan pernah ganggu Grip Jaya. Saya cuman menyampaikan berita ini aja ya. Saya nggak mau komen macem-macem ya. Saya nggak mau beropini aneh-aneh ya. Karena takut saya opini tentang Bapak
Deddy Mulyadi nanti saya diserang oleh orang-orangnya. Saya komentar tentang Grip Jaya, aduh makin udah kalian telaah sendiri, kalian tafsirkan sendiri, kalian komen saja sendiri ya. Aku nggak ikut-ikutan ya, terserah kalian udah ya. Jadi sebenarnya kaitannya itu bukan ormasnya teman-teman. Kalau Kang Deddy kan oknum preman-premannya yang membuat keresahan, yang menghambat investasi di Jawa Barat begitu teman-teman. Yang pada akhirnya seperti ini, kadang-kadang ada premanisme yang bernaung di bawah atap sebuah ormas, itu juga berbahaya. Dan gimana teman-teman, ini menurut kalian bener nggak itu kalau Pak HC itu punya 500.000 lebih anggota di Jawa Barat, bisa mengerahkan 50.000 orang ke gedung sate? Wah, ini menurut kalian seperti apa? Dan sepertinya memang ini harus diselesaikan ya. Dan Pak Prabowo juga harus mengambil sebuah keputusan apapun itu, yang penting bisa membuat semuanya aman, terkendali teman-teman ya. Dan kita sebagai masyarakat bawah, masyarakat biasa, dan yang kita inginkan sebenarnya adalah aman. Kita bekerja aman, kita apapun yang kita lakukan di dalam negeri ini aman, tidak ada halangan suatu apapun, baik dari segi premanisme, segi kejahatan atau apapun itu. Tentu ormas juga ada positifnya, dan ada banyak oknum yang melakukan hal yang negatif, itu pun juga harus dipilah-pilah, karena ada hal yang penting juga, ada hal yang nggak penting juga dari ormas. Menurut kalian seperti apa? Silahkan tulis di kolom komentar.